Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa naghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian, kelas 9A, 9B1, 9B2 dan tahfiz. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan karena pada kesempatan kali ini ya alhamdulillah cuaca baik dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam ila Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pembelajaran kita di Al-Qur'an Hadis ya. Ini berkaitan dengan indahnya hidup dengan toleransi atau di pembahasan kita di Islam disebut dengan tasamu. Seperti apa materi ini ya? Berkaitan dengan toleransi dalam Islam ya, di mana kita melihat bahwa kehidupan umat beragama terkhusus di Indonesia kita memiliki keberagaman ya, bukan hanya Islam tapi ada beberapa agama yang lain yang diakui oleh negara ini dan mau tidak mau kita harus hidup bersama dalam bingkai toleransi. Seperti apa Islam mengatur itu? Kita akan mengikuti materi berikut ini di pembelajaran kelas 9. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan toleransi ya, atau disebut dengan tasamu, kalau di layar anak-anak sekalian kita lihat ini bahasa yang mudah saja ya. Tenggang rasa atau sikap menghargai itu coba diambil buku, kalau buku fikih, buku Al-Qur'an Hadis seperti ini bukunya ya. Jadi tolong diambil kemudian dipelajari ya. Nah, ini tenggang rasa atau sikap menghargai, menghormati orang lain ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dimana hampir semua ya baju yang kita pakai itu bukan kemudian berada dengan sendirinya, tapi ada orang yang buat. Kemudian songkok yang ya Bapak pakai ini ya tidak berada dengan sendirinya, tapi ada yang buat, dan hampir semua itu ada yang buat. Ya, artinya apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita ya itu bukan kita sendiri yang memperadakan, tapi ada orang lain yang memperadakan. Otomatis kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Oh, siapa yang buat ini? Ya, kita tidak tahu siapa yang buat. Apakah ini orang Islam yang buat? Apakah orang selain Islam atau non-Islam? Ya, terlepas dari itu, maka ada orang yang buat. Oleh sebab itu, di dalam Islam ini diatur bagaimana kemudian kita bersikap toleransi, menghargai, menghormati orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Sikap tenggang rasa anak-anak sekalian berdasarkan ya pada pandangan bahwa manusia selain sebagai individu, manusia ini Anda sekalian adalah makhluk sosial. Sendiri itu individu, sosial artinya dalam kehidupan kita ya, kita hidup tidak dengan sendirinya ya. Terkhusus untuk di rumah kita sendiri itu ada ayah, ibu, anak-anak sekalian, kemudian ada adiknya mungkin, ada kakaknya, ada saudara lain yang tinggal di situ. Nah, ini menunjukkan bentuk sosial kita ya terhadap orang yang berada di sekitar kita. Nah, itu. Kemudian anak-anak sekalian, toleransi atau tasamu ya, kita lihat ini di pembahasan kita. Kita baca dulu pengertiannya.
Di situ ada kata tadi kita sudah bahas, menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan atau kelakuan. Karena kadang-kadang seperti itu, ya. Pendirian kita berbeda dengan pendirian orang lain. Pendapat kita, ya, anak-anak sekalian, berbeda dengan pendapat orang lain. Pandangan orang lain juga beda dengan pandangan kita. Kebiasaannya juga, wah dia biasa bangun pagi, bangun paginya jam 6. Wah, saya punya kebiasaan bangun pagi, bangun paginya jam 7. Nah, ini kebiasaan, ya. Terlepas itu bahwa menjadi budaya Anda sekalian, yang kita ingin garis bawahi bahwa tidak kemudian yang salah itu kita jadikan kebiasaan. Ya, justru yang baik itu kita jadikan kebiasaan. Bangun sebelum sholat subuh, seperti itu maksudnya. Nah, tentu kita akan berbeda dengan orang lain. Makanya di situ ada beberapa penyampaian-penyampaian berkaitan dengan toleransi, terutama berkaitan dengan toleransi. Ada toleransi yang bersifat sesama kita umat muslim, ada bersifat beda dengan selain umat muslim. Nah, dalam Islam toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Tadi kami sudah sampaikan, samaha, yang artinya kemudahan. Kenapa demikian? Karena kita memudahkan orang lain, jangan kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Makanya kalau Anda rapat, terkhusus yang kelas 9, kalau di pengurus IPM, ada itu yang namanya rapat. Nah, itu kita meminta saran dari orang lain. Apa yang dia sampaikan, ya kita tampung. Ini sesuai, ini tidak, ini dan seterusnya. Maka setelah itu diputuskan. Ya, artinya kita mendengar apa yang menjadi apa istilahnya? Masukan orang lain. Ya. Itu untuk sesama. Kemudian anak-anak sekalian, di dalam Islam tasamuh antar sesama muslim, ya, kemudian ada juga tasamuh kepada non muslim, ya. Nah, untuk sesama muslim Anda sekalian, ini ada beberapa contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita lihat toleransi internal umat Islam pada saat Rasulullah, di mana umat beragama sesama muslim, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Rasulullah melakukan hijrah, ya, dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah menuju Yasrib, yang melakukan suatu ajaran yang berisi tentang kerukunan antar umat beragama walaupun beda kelompok dalam beragama, serta ditanamkan rasa persatuan antar sahabat muhajirin dengan ansor, ya, ketika berada di Madinah. Makanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya seperti itu. Jadi mempertemukan kaum ansor dengan kaum muhajirin supaya mereka saling mengenal, kemudian berbagi tentang pandangan Islam, berbagi tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan bertemunya kaum muhajirin dan kaum ansar. Itu kalau kita lihat dari pandangan sejarah yang mana Rasulullah telah mencontohkan. Nah, itu internal, ya, internal umat muslim. Nah, nanti kita lihatkan beberapa contoh Anda sekalian. Kemudian di mana Rasulullah berkaitan dengan hal ini, ya, Rasulullah pernah sampaikan antara muhajirin dengan kaum ansar. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mencintai sahabat ansar, maka Allah mencintainya. Dan barang siapa membenci sahabat ansar, maka Allah membencinya. Nah, ini penyampaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara dua kubu yang berbeda, kemudian disatukan oleh Rasulullah, dan ada hadis ini. Ya, jadi siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah mencintai. Ya, karena pada saat itu ya, Rasulullah berhijrah. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, tasamuh antar non muslim, di mana ya khusus mungkin yang di Makassar, yang di daerah Goa atau beberapa daerah yang lain, itu ada umat-umat atau sesama kita, ya, sama manusia, ada yang selain Islam, ya. Dalam kehidupan sehari-hari tasamuh antar non muslim dapat diwujudkan
dalam bentuk sikap. Ingat, dalam bentuk sikap. Bagaimana kita bersikap? Yang pertama adalah di sini kita lihat berteman tanpa membedakan. Oh, teman saya ada orang Nasrani, ada orang Buddha, tidak apa-apa. Kita berteman dengan mereka, ya, tanpa membeda-bedakan. Karena tidak menutup kemungkinan kita butuh bantuan mereka, ya, teman-teman kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Anda sekalian menghormati kepercayaan umat lain. Ingat, kita menghormati. Orang Kristen ibadahnya setiap hari ini, orang Islam ibadahnya setiap hari ini dan seterusnya. Jadi kita saling menghormati, tidak kemudian kita menjelek-jelekkan. Wah, dia beribadah segini hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, dalam Islam itu kita sangat menghormati pemeluk agama lain, Anda sekalian. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini masih berkaitan, tidak menghina, mengejek agama lain. Jelas itu. Jadi ada beberapa kasus Anda sekalian di Indonesia ini yang mana hal itu biasa dimunculkan. Oleh sebab itu kita selaku umat muslim, ya, terhadap umat lain kita harus saling menjaga kepercayaan, berteman, kemudian tidak menjelek-jelekkan agama lain. Karena Anda sekalian, kalau kita melihat kekurangan orang lain, maka pada dasarnya kita juga ada kekurangan. Seperti itu. Waduh, dia orangnya seperti ini. Dia tidak melihat bahwa oh, saya sebenarnya juga punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh menjelekkan orang lain karena di samping kelebihan yang kita miliki, kita juga punya kekurangan. Ya, seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan agama lain untuk beribadah. Jelas, ya, kita selaku umat muslim kita punya waktu-waktu beribadah. Khususnya kalau kita lihat sholat 5 waktu, di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu. Kalau agama lain juga punya waktu-waktu lain untuk beribadah. Ya, umat Nasrani di hari Ahad. Kemudian umat-umat yang lain juga seperti itu. Makanya di dalam Islam itu, di kalender Masehi itu ada hari raya. Ada hari rayanya umat Kristen, kemudian ada Buddha, ada Islam, ya. Seperti itu. Ini adalah bentuk keragaman kita di Indonesia. Kemudian tidak memaksakan kehendak agama lain terhadap agama kita ataupun agama kita kepada agama lain. Nah, itu di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Kemudian Anda sekalian, tolong menolong antar agama itu penting. Ya, di mana terciptanya sebuah kerukunan hidup beragama ketika ada tolong-menolong di dalamnya. Aduh, dia sedang membangun rumah. Tidak apa-apa kita bantu. Ya, toh kita bukan kemudian mengharapkan sesuatu, tapi kita hanya menolong. Ya, seperti itu. Jadi, antar sesama kita harus saling tolong-menolong dalam berbagai hal. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Kalau mereka beribadah, ya kita tidak ikut mereka beribadah. Begitupun sebaliknya, kita beribadah, ya, umat muslim beribadah, kita tidak memaksakan kemudian mereka juga beribadah bersama kita, tidak. Ya, itulah indahnya Islam. Anda sekalian, di dalam pembelajaran kita Al-Qur'an hadis ini, di PPT-nya sudah ada itu, ada beberapa soal di mana ayat yang berkaitan dengan hal ini juga. Saya bacakan dulu ini di layar Anda sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ya, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kita semuanya ini su'ubau wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk lita'arafu, ta'aruf, untuk saling mengenal. Nah, dalam ayat ini anak-anak sekalian, inna akramakum, kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia.
Innallah, di sisi Allah, atqakum. Siapa itu? Orang yang paling atqakum, bertakwa. Ya. Kenapa? Innallah alimun khabir. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini ananda sekalian yang menjadi dasar di mana kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada juga istilahnya ras, berbeda-beda, tapi hal itu dijadikan kepada kita semuanya untuk saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, maka kita saling tolong-menolong, saling hormat menghormati. Karena dalam kehidupan ini, kita sudah sampaikan tadi, kita saling membutuhkan. Ya, apa yang kita kenakan ini bukan kita yang buat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ananda sekalian, dari Quran surah Al-Hujurat ada kandungan di dalamnya. Tadi Bapak sudah sampaikan, yang pertama adalah manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ananda sekalian, saya, kalian yang berada di rumah, ya, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membedakan oh ini sudah tua, ini masih muda dan seterusnya, tidak. Kita sama. Ya. Dalam hal tertentu. Kemudian manusia berasal dari satu keturunan. Kita semuanya ini keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Dan pada dasarnya anak sekalian, ya, setara. Artinya sama. Ya. Cuma kita ingin menggarisbawahi juga bahwa sama itu artinya adil. Ya. Tentu kalau kita melihat adil itu misalnya, ya, kalian punya adik di SD, kalian sudah SMP, uang jajannya tentu berbeda. Misalnya 5.000 yang di SD, 10.000 yang SMP. Nah, ini baru adil. Kalau misalnya 5.000 dua-duanya, wah, enggak. Seperti itu. Kenapa? Karena tentu kebutuhannya beda. Kalau SD mungkin pakai pensil, ya kamu pakai pulpen. Nah, salah satunya. Kalau SD bukunya agak tipis, ya kamu agak tebal. Karena banyak tugasnya misalnya. Kemudian anak sekalian, Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, kita di dunia ini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Amerika, ada banyak lagi, ya. Kemudian kita bersuku-suku. Kita saja di Makassar ini yang ada di sini ya berbeda-beda. Apalagi ke Sulawesi Selatan. Apalagi se-Indonesia, ada Jawa, kemudian ada Makassar saja ada Bugis, kemudian ada dan seterusnya. Nah, itu, ya. Kemudian anak sekalian, tadi sudah dibahas bahwa kita ini semuanya di kedudukannya Allah Subhanahu wa taala kita sama. Ya, yang membedakan kita semuanya adalah bagaimana bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita, bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbeda. Ya. Tidak mungkin yang bangunnya jam 6 mau disamakan dengan bangunnya jam 5. Ya, tentu beda. Ya. Kemudian, Anda sekalian, berkaitan dengan toleransi, kita akan putarkan video ini di pembelajaran kita. Ntar saya putarkan seperti ini videonya. Ini di Metro TV. Ya. Hari Raya Idul Fitri jadi yang dinanti umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Minggu pagi, pelaksanaan sholat Id yang digelar warga di Gunung Kidul, Yogyakarta berjalan hikmat dan aman. Tapi kelancaran ibadah tidak lepas dari hadirnya sikap toleransi antar umat beragama. Para pemuda jemaat Gereja Kristen Wiladek ikut mengamankan jalannya ibadah sholat Id yang bertempat di lapangan desa. Mereka juga melakukan pengaturan parkir serta jalan agar tak terjadi kemacetan. Hal yang sama juga dilakukan umat Islam kala Gereja Kristen Jawa Wiladek menggelar misa di Hari Raya Natal. Sikap toleransi ini telah dipupuk oleh warga selama 20 tahun terakhir. Wiladek alhamdulillah sudah lama berjalan dengan baik, saling menghormati, saling mengamankan. Dari pihak kita pun
seandainya ada kegiatan di gereja juga ya sebagian pada membantu demi kelancaran dalam ibadah maupun kegiatan gereja. Sikap toleransi antar umat beragama juga terlihat di Semarang, Jawa Tengah. Usai warga mengikuti sholat Id di Masjid Agung, mereka kedatangan tamu yakni Uskup Agung Semarang untuk memberikan ucapan lebaran. Kedatangan Uskup disambut jabat hangat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pengurus Masjid Raya. Kedatangan Uskup sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim, maka kami pun juga turut bergembira bersama mereka dengan harapan bahwa ke depan kehidupan bersama umat beriman di seluruh Indonesia ini semakin terjalin dengan baik. Selain ucapan lebaran, pihak gereja juga memundurkan jam misa pagi di gereja untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Id. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, Anda sekalian, barusan kita sudah menyaksikan video, di mana video ini Anda sekalian menunjukkan sikap toleransi antar sesama umat beragama, di mana kita melihat bahwa saudara kita umat Kristiani ya, membantu mengatur lalu lintas ya pada saat perayaan Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Muslim, dan hal ini dibolehkan di dalam Islam. Ya, ini kan bukan permasalahan ibadah, jadi hanya pada permasalahan di mana umat selain Islam itu, umat Nasrani membantu untuk mengatur lalu lintas pada saat itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk toleransi umat lain ya terhadap umat Islam. Begitupun umat Islam pada suatu ketika kepada umat-umat yang lain, di mana kita lihat anak-anak sekalian, terjadi banyak bencana. Ya, tentu ketika terjadi bencana, tanah longsor, banjir, gempa bumi, kita tidak melihat oh ini agama lain, ini dan seterusnya, tidak. Jadi kewajiban kita untuk saling tolong menolong ya di tengah musibah seperti ini. Kemudian anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan hukum bacaan dalam Al-Quran, karena ini pembelajaran Al-Quran hadis. Ada hukum bacaan yang kami ingin sampaikan kepada anak-anak sekalian, mungkin ada yang sudah pernah pelajari, berkaitan dengan lam jalalah, ya. Di mana lam jalalah ini dibagi menjadi dua, ada tafkhim dan tarkib, ya. Artinya seperti apa, hukumnya bagaimana, contohnya, ya nanti kita lihat satu persatu pada pembelajaran ini. Nah, pengertiannya dulu anak-anak sekalian. Lam jalalah adalah huruf lam, ya kayak pancing itu ya. Itu terdapat pada lafaz Allah. Ini contoh ya, pada lafaz Allah itu dibaca tebal ya, karena lam jalalah ini ada harokat fathah, ini fathah bergaris atas, atau dhammah, nanti saya carikan, nanti ada contohnya sebentar. Ini berbaris fathah, jadi lafadznya seperti itu, jadi pengucapannya juga tebal, Allah ya, Allah ya. Kemudian ada dibaca tipis. Bagaimana caranya? Apabila didahului huruf yang berharakat kasrah, yang bergaris bawah sebelum huruf lam ya. Nah, kita ke hukumnya, saya kembali sampaikan. Hukum bacaan lam jalalah dibagi menjadi dua, tadi sudah, tebal dan tipis ya. Yang pertama, dibaca tebal pada lafaz Allah, contohnya berharakat fathah dan dhammah. Fathah bergaris atas ya, kalau dhammah berbaris kayak U begitu ya, U. Ini disebut lam tafkhim, dibaca tebal. Nah, kalau bergaris di bawah itu berbaris kasrah, itu dibaca tipis atau tarkik. Seperti apa contohnya? Oke, ini Anda sekalian. Ini yang tebal ya. Ini yang tebal, yang samping sebelah sini ya.
Ini saya bacakan. Wa kana Allah afuwa. Di sini yang saya garis bawahi warna kuning. Wa kana Allah. Ini berbaris fathah sebelum lam tarkik, ya, lam tafhim seperti ini, ya. Wa kana Allah afuwa. Ini juga contohnya, jadi baca tebal. Wa'adallah, ya, wa'adallahul husna. Jadi yang digaris bawahi wa'adallah, dallah itu yang dimaksud ini, ya, bergaris fathah. Nah, ini juga wallahu asyaddu ba'sa, ya, wallah bergaris fathah sebelum alif lam, ya, di lafaz Allah, ya. Wa tawakkal 'alallah. Nah, ya. Wa tawakkal 'alallah. Ini fathah. Ini juga di bawah fama ja'alallah, fathah sebelum lafaz alif lam di lafaz Allah Subhanahu wa taala. Allah. Fama ja'alallah. Ya, ini juga di samping, ini yang fathah, ini yang dhamma, ya. Lam yakun ardullah, ya. Itu kemudian nasrullah, sambil saja langsung terakhir, nasrullah idja'a nasrullah, ya. Kemudian alama atahumullah, seperti itu juga. Humullah, ini ya, dhamma. Atiullah, ya, atiullah, ya, dibaca tebal. Yuridullah, ini yang terakhir, yuridullah. Kita anak sekalian, ini baca tafhim, dibaca tebal. Nah, sementara yang dibaca tebal anak sekalian, ini contohnya dia bergaris di bawah, ini kasrah, dibaca tipis. Billah, ya, saya ulangi, ini di garis bawah dibaca tarkik tipis seperti ini. Billah, ya, jangan dibaca billah, salah. Jadi yang dibaca benar adalah billah. Nah, yang sering kita baca bismillah, bukan bismillah, salah. Yang betul bismillah, ada kasrah, ini kasrah bergaris bawah, kemudian alif lam di lafaz Allah, ya. Kemudian dinillah, dinillah, ya, seperti itu antara tarkik dan tafhim. Nah, ini yang tarkiknya, yang tipisnya dibaca tipis, ya. Kemudian anak-anak sekalian, di pembelajaran kita, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudah berikan itu LKPD-nya. Di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ayat yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tuliskan ayat dan kemudian artinya, dan ada hukum bacaan di situ antara tafhim dengan tarkik. Jadi Bapak minta dibuatkan atau carikan contoh, ya, berkaitan dengan pembelajaran kita. Ya, ini yang kemudian Bapak sampaikan pada materi Al-Quran hadis. Yang terpenting adalah berkaitan dengan toleransi kita tadi, tasamu, ya, antar sesama umat beragama, antar sesama yang bukan Islam, ya. Kemudian berkaitan dengan hukum bacaan alif lam, ada tarkik dan tafhim, ada tipis dan tebal, itu tadi, atau tafhim dan tarkik, tebal dan tipis, ya.
Anak-anak sekalian, ini saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami dengan baik pembelajaran kita. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, ya. Di ruang kelas 9 itu ada grup kita bersama. Jadi nanti kemudian anak-anak sekalian bisa sama-sama kita belajar, ya. Ini saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami materi dan Anda sekalian tetap belajar dan jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan sering-sering untuk cuci tangan, ya. Ini yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.